Pemirsa Gatra TV, bertemu kembali bersama saya, Bu Retno, dalam program Gatra Insight. Kali ini saya sudah hadir di hadapan kita, pemimpin redaksi Gatra Media Group, Bapak Muklisson S. Widodo. Apa kabar Pak Muklisson? Kabar Sehat, baik Pak? Mas Gur, baik, sehat-sehat. Oke, terima kasih sudah sudi hadir di studio Gatra TV di tengah kesibukan ngurus redaksional majalah Gatra yang pekan ini akan terbit hari Kamis. Tapi sebelum sibuk dengan kegiatan redaksional, saya akan menanyakan beberapa hal yang menggelitik media sosial dan masuk ke medsos majalah Gatra, yaitu terkait dengan cover yang pekan ini mencuat, ya ini soal Firly versus Karyoto. Nah, ini menarik karena Ketua KPK nonaktif Bapak Firly Bahuri ya itu disangkakan dengan dugaan pemerasan dalam kasus ex-mentan ya Syahrul Yassin Limpo, dan kali ini prosesnya ya itu ekspos itu dijerat ya oleh para penyidik Kapolda Metro Jaya yang dipimpin oleh Irjen Polisi Karyoto. Nah, ada yang di banyak pemberitaan dan media sosial juga yang kencang itu bahwa ini seperti persaingan antara kolega begitu. Ya. Ini di ruang redaksi sendiri dalam menggarap seperti apa sih sebenarnya? Ya, kita dari sisi ketertarikan kita kenapa ini menarik untuk kita tuangkan dalam sebuah cover atau laporan utama, karena memang ada beberapa hal yang menarik karena ini sebuah persetujuan para jenderal gitu kan, jenderal polisi pucuk pimpinan antar polisi Pak Karyoto ini kan juga dulu di ex-KPK, kemudian juga sementara Pak Firly Bahuri ya setelah jadi tersangka itu kan nonaktif. Tapi sebelum nonaktif beliau sudah melakukan rapat gitu. Ketika dia tersangka, sebelum dia benar-benar diganti, Pak Presiden mengganti Pak Firly ini, dia sempat melakukan rapat gelar perkara, dan salah satunya menetapkan salah satu orang tersangka di kasus pengadaan jalur kereta. Salah satunya adalah tersangka itu terkait dengan atau teman baik Pak Karyoto. Jadi ini seperti menunjukkan bahwa ada serangan balik gitu, dari serangan balik dari Firly yang sudah tersangka, kemudian tiba-tiba dia melakukan inisiatif untuk mentersangkakan orang dekatnya Pak Karyoto, lawannya gitu. Jadi ini sebuah pertikaian yang memang gamblang bisa dilihat, meskipun publik bisa melihat bahwa ini ada gerakan-gerakan persaingan atau pertentangan di antara mereka, meskipun ini ya melibatkan institusi akhirnya kan antara KPK dan polisian Polda Metro Jaya dalam hal ini. Meskipun berapa kali Firly juga diperiksa, kemudian meskipun dan sampai saat ini Firly belum ditahan. Tapi intinya penersangkaan ini sangat hebat gitu ketika banyak orang meragukan bahwa polisi akan menersangkakan Firly dalam kasus ini, tapi tiba-tiba polisi benar-benar serius untuk mengungkap ini, dan ini kemudian jadi ada dampaknya, dan ketika ada perlawanan itu juga menarik untuk kita ulas. Apakah ini, kalau saya baca ya, Firly dijerat dengan pasal 12E dan atau pasal 12B dan atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup. Ini kan ada pasal berlapis dan ini serius begitu loh. Ya ini berarti memang polisi serius untuk mengungkapkannya berarti ya. Dulu ada kasus Antasari Azhar gitu, ketua KPK juga yang dituduh soal pembunuhan gitu. Sama-sama berat gitu. Tapi intinya ketika itu memang ada gerakan-gerakan yang memang katanya melemahkan atau apa. Tapi intinya kemarin publik melihat bahwa KPK sudah dilemahkan. Sementara Firly adalah produk dari pelemahan itu. Sekarang dia kena tersangka. Ini menunjukkan bahwa asumsi publik selama ini bahwa KPK ini jadi ya sangat disayangkan. KPK seorang pimpinan polisi, pimpinan lembaga pemberantasan korupsi, dia juga melakukan korupsi dengan melakukan pemerasan. Tapi ini masih dugaan ya, dugaan pemerasan
Ya, itu. apapun tapi ya. sudah tersangka gitu, Ya. Mas Gus. Jadi intinya salah satu hal yang sangat serius untuk dilihat bahwa polisi serius untuk menersangkakan Firly apapun itu. Meskipun dulu kita tahu Karyoto ini ditendang Firly Bahuri dari KPK, kemudian diterima oleh Pak Kapolri untuk kemudian dijadikan Kapolda. Tapi intinya perang ini memang berlanjut gitu, berlanjut dan harapannya semua terbuka. Ada hal-hal penyimpangan atau apapun itu dari semuanya bisa dibuka ke publik, siapa yang memang benar-benar jahat seperti itu atau menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan aturan. Harapannya itu bahwa ini kasus ini pertentangan inti pertikaian antar dua orang ini juga membuka borok-borok semuanya. Itu yang kita harapkan. Ya. Nah, tadi disebutkan sangat detail ya bahwa ada kemungkinan agak dibuka borok dan sebagainya. Tapi ada satu hal nih, kayaknya ada juga di media mengatakan wah ini pengalian isu saja menjelang pemilu, dan kita lihat setelah putusan MK yang membolehkan Wali Kota Solo dan Raka untuk maju ke kontestasi sebagai cawapres di Pilpres 2024 nanti. Ini kayak pengalian isu, apa benar semacam itu? Sepertinya kalau kita melihat sekarang ya, publik juga tidak teralihkan dengan kasus ini. Publik malah semua dibahas gitu kan. Iya, Publik tidak berhenti membahas soal pencalonan Gibran, tapi publik juga tetap melihat, memantau, atau bahkan sebenarnya pencalonan Gibran lebih berat, lebih banyak dibahas daripada soal kasusnya Firly versus Karyoto gitu. Jadi ini nggak bisa disebut antara cicak dan buaya begitu ya? Ya kalau kita melihat ini kan sebenarnya tidak melibatkan institusi. Kalau Boyamin Sulaiman di majalah Gatra kita wawancara, ini hanya kayak cicak dan cicak gitu. Cicak versus cicak begitu ya? Karena mereka individu, mereka sebenarnya meskipun sekarang masih membawa institusi, tapi kita lihat masih ada koridor hukum yang dijalani gitu ya. Meskipun itu mereka menjalankan egonya, seperti mungkin agak menyimpang Firly dengan ketika sudah tersangka kemudian masuk di gelar perkara itu menyimpang. Tapi intinya perlawanan itu ada, tapi ini ada individu karena sebenarnya Firly sudah tidak bisa membawa KPK karena dia sudah nonaktif gitu, sudah digantikan. Sementara Karyoto mungkin tinggal mengusut sesuai kasus yang ada, kemudian nanti ke pengadilan untuk membuktikan bahwa Firly benar-benar salah. Nah itu salah satu hal yang membuat bahwa kalau tadi ada pengalihan isu, saya kira polisi kalau mau pengalihan isu langsung aja si Firly ditangkap, ditahan gitu, kemudian digelar perkara dan sebagainya, pasti rame. Tapi intinya polisi kita masih berharap ada di koridor yang benar. Firly juga segera tidak mencampuri KPK karena selama ini simbol pelemahan KPK itu adalah Firly itu sendiri. Nah ini pertanyaan pungkasan untuk topik terkait dengan ini Polda Metro Jaya versus KPK ya, karena ini cicak versus cicak begitu. Nah, ini kan sama anggota polisi kan sebenarnya. Nah, pertanyaannya, apakah tidak ada upaya-upaya untuk mengamankan penyeragaman, atau ini akan meningkatkan image dari kepolisian sendiri dengan semangat presisinya, kemudian membangun integritas gitu. Apakah ini bagian dari bersih-bersih di tubuh kepolisian sendiri gitu loh. Nah, kalau cara-cara seperti itu kan ada sih menariknya di kalangan masyarakat sipil gitu terhadap fenomena antara Pak Firly versus Pak Karyoto ini. Bagaimana? Kalau dari sisi selama ini kan kepercayaan publik ke Polri salah satunya sempat turun gara-gara kasus Sambo gitu ya. Kemudian apakah ini akan menaikkan? Saya kira pasti, karena publik jadi percaya dengan keseriusan polisi mengusut kasus Firly gitu kan. Kenaikan itu juga pasti juga diharapkan seperti ada positifnya. Di sisi lain turunnya Firly itu juga bisa memberikan angin yang baik buat KPK. Sekarang sudah ada penggantinya, dan saya kira KPK ketika dilimpahkan dengan undang-undang yang baru dan Firly ada di sana, dan sebagai sebuah tambatan sebenarnya dari Firly itu kenapa di KPK adalah salah satu publik menilai bahwa ini adalah salah satu proses dari pelemahan KPK itu sendiri untuk bisa
memainkan KPK, penguasa bisa memainkan KPK dengan adanya Firly ini. Nah, ketika Firly keluar atau nonaktif atau tidak jadi ketua, kita harapkan KPK juga mengalami kenaikan peringkat atau kepercayaan kepada publik. Jadi dia bekerja seperti meskipun dengan undang-undang yang baru, dia tidak punya privilege seperti ketika undang-undang yang lama. Dia tidak bisa menghentikan pendidikan, kemudian harus ada dewas waktu itu ya. Dewan pengawas. Nah sekarang kita berharap ketika Firly sudah turun, penegakan pemberantasan korupsi lebih menggigit lagi. Kemudian kejadian-kejadian seperti adanya penyidik yang kemudian dikeluarkan itu semoga tidak terulang lagi, tapi KPK lebih kuat. Oke, terima kasih Pak Muluksan atas info-info yang menarik, terutama yang dari sisi dalam redaksi ya, pembicaraan di ruang redaksi. Terima kasih bersedia hadir di studio Majalah Gatra, dan bagi pemirsa Gatra TV dan yang ingin mendalami lebih lanjut terkait dengan isu-isunya, Anda bisa mengakses ya di Tokopedia dan Shopee, bisa membeli secara online majalah dengan cover Firly versus Karyoto. Demikian pemirsa Gatra TV, bincang-bincang saya Bu Retno dalam program Gatra Insight dengan pemimpin redaksi Gatra Group Bapak Kusnadi Widodo. Sampai bertemu di lain kesempatan dengan isu-isu yang tidak kalah menarik.